Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini dunia sedang tidak pasti, tapi mari kita sama-sama teguh bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan selalu pasti ya. Ada kemenangan, ada kedamaian di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, hanya Kaulah harapan kami Bapa. Tanpa Tuhan
dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di minggu ini, tanggal 10 bulan Mei 2020. Kita sudah memasuki bulan ketiga dari Maret, April, Mei. Kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak bisa kita untuk ibadah raya, kumpul bareng-bareng. Tapi biarlah ini akan menjadi suatu perenungan, menjadi suatu wacana untuk kita ada di rumah dan kita melayani keluarga kita masing-masing. Sebelum kita akan mendengarkan pengumuman, saya ajak untuk kita berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, biarlah itu menjadi pengharapan kami. Karena saat kami memandang Tuhan, pertolongan itu segera datang, memberi kekuatan, memberi kemampuan untuk kami sanggup menghadapi kondisi situasi yang saat ini sedang terjadi atas bangsa kami, atas kota kami, atas di mana kami berada. Biar Tuhan terus akan memberi motivasi supaya hidup kami tetap kuat, tenang, bahkan kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sebut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama. Pagi hari ini suatu pujian tadi sudah dipujikan untuk Tuhan, membuat kita lebih semangat lagi, punya pengharapan. Saat kita mengangkat tangan kita, saat kita memandang kepada Tuhan, pertolongan datangnya dari Tuhan saja. Itu saya akan memberikan judul khotbah pagi hari ini, yaitu tentang pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Supaya kita punya pengharapan. Itu pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita ambil di Roma pasal 12 ayat 11. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi suatu pertanyaan untuk memberi jawaban bahwa kita ada pengharapan di tengah-tengah kondisi situasi, terutama pandemi di COVID-19 ini. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Suatu firman yang sangat luar biasa ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Perikop itu adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih akan selalu memberi pengharapan. Hidup dalam kasih akan memotivasi supaya kehidupan orang-orang percaya di Roma memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita melihat di sini ada 3 hal yang akan kita bahas supaya pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini menjadikan suatu kenyataan. Kita dapatkan apa 3 hal itu? Ada di ayat 11. Yang pertama dituliskan di situ, janganlah kerajinanmu kendor. Ini suatu tulisan, suatu firman yang membuat kita lebih bergairah lagi. Karena apa? Janganlah kerajinanmu kendor. Kata yang dipakai adalah spaudi, itu dalam bahasa Yunani. Kalau saya lihat di kamus, kata spaudi itu memiliki arti ketekunan, memiliki arti kerajinan, memiliki arti suatu upaya, memiliki arti usaha terus-menerus. Jadi kalau di Alkitab kita hanya janganlah kerajinanmu kendor, tapi di kata asli itu sangat bergairah lagi, karena di situ kata spodi bahwa ketekunan. Di tengah-tengah COVID-19 ini kita diperlukan suatu ketekunan. Ketekunan dalam hal apa? Kita tekun terus mempercayai Tuhan Yesus. Tekun itu adalah sesuatu yang tidak bisa hanya teori, tetapi suatu praktek. Tekun itu berada di tempat
yang terus-menerus bertahan. Nah, itu berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Yesus, artinya bahwa kita tekun. Itu terus-menerus bersandar, berharap kepada Tuhan. Sehingga kita mampu melampaui, bahkan mampu kita mengakhiri COVID-19 ini sampai selesai. Itu kalau memiliki arti kata tekun, tapi di sini adalah kerajinan. Tidak hanya kerajinan, tapi sampai suatu upaya. Jadi untuk pengharapan menjadi suatu kenyataan, kita diusahakan supaya berusaha terus-menerus sampai kita memperoleh janji Tuhan dalam hidup ini. Tapi dalam tulisan ini bahwa janganlah kerajinanmu kendor. Memang pertama di sini sangat jelas bahwa kerajinan di dalam perbuatan kasih. Artinya kerajinan perbuatan kasih supaya tidak kendor. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami kendor dalam kehidupan hari-hari ini. Dan banyak mereka akan karena kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan banyak yang di PHK, dirumahkan. Itu sesuatu hal yang membuat iman, keyakinan itu bisa membuat kita menjadi kendor. Tapi Alkitab sangat jelas ini, janganlah kerajinanmu kendor. Walaupun situasi kondisi yang saat ini sampai kapan ini belum tahu kepastian, tapi ingatlah bahwa ada dalam Tuhan Yesus ada suatu kepastian, pengharapan, dan itu akan menjadi suatu kenyataan. Justru hari-hari ini mari kita ajak saling peduli. Kerajinan di dalam perbuatan kasih kita. Kita supaya disuruh pemerintah supaya ada di rumah. Di situ ada bapak, ada ibu, ada anak. Artinya ada suatu kekompakan di situ. Ada perbuatan kasih di situ. Ya kita ambil posisi saja untuk kita kumpul bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Jadi di sini kita akan melihat bahwa pengharapan di dalam Tuhan akan menjadi kenyataan. Untuk itu yang pertama, janganlah kerajinanmu kendor. Kerajinan berbuat kasih, kerajinan terhadap imanmu kepada Yesus. Supaya dalam hidup kita ini memiliki kepastian. Karena di sini Alkitab sangat jelas sekali. Banyak orang-orang Roma sedang mengalami hidup dalam kepura-puraan. Karena dalam ayat ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau ada tulisan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, berarti ada kepura-puraan di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma. Dan itu bisa melanda dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Di dalam kepura-puraan, rupa-rupa baik, padahal tidak. Tapi Alkitab memberi jaminan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mari dalam perbuatan kerajinan, di dalam perbuatan kasih, dalam perbuatan baik itu tidak berpura-pura. Ada suatu kesungguhan sehingga keluarga demi keluarga akan mengalami suatu pemulihan. Karena kasih yang tidak pura-pura, tapi kasih yang ada dalam hidup kita karena kita sudah mengalami kasih Kristus terlebih dahulu. Dan yang kedua, saya dapatkan di situ bagaimana pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tetap punya pengharapan. Yang kedua sini sangat jelas sekali, biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi untuk memperoleh pengharapan itu menjadi bagian kita, ya, roh kita harus menyala-nyala. Mungkin kita bertanya
bagaimana roh kita menyala-nyala, sedangkan kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Kita tidak bisa ibadah kumpul para wanita, tidak bisa kumpul para pria, tidak bisa kumpul para remaja dan pemuda. Dan kita semua dirumahkan di sini. Bagaimana roh kita bisa menyala-nyala? Jadi sangat jelas sekali. Roh yang menyala tidak ditentukan berapa banyaknya kita berkumpul. Memang itu bisa. Saat kita di gereja kita bisa menyembah, kita bisa berbahasa roh bersama-sama. Karena banyak ilustrasi, kalau areng itu hanya satu akan cepat padam. Bagaimana areng itu kalau memiliki kebersamaan di situ, kambing satu bisa matang. Karena ada guli kambing, kambing guling atau babi guling dan guling-guling yang lain. Karena api, karena areng, karena panas, banyaknya perapian di situ. Tapi dalam kekristenan tidak berbicara masalah itu. Roh kita bisa menyala dimanapun kita berada, tergantung kita memiliki hubungan kepada Tuhan. Karena roh itu yang akan menggerakkan kita untuk kita terus rindu kepada Tuhan. Makanya di sini jangan biarlah rohmu menyala-nyala. Bahasa pendemnya itu bulat-bulat. Tahu bulat-bulat? Bulat-bulat, sesuatu yang memberi semangat. Suatu kehidupan yang bergairah, suatu kehidupan yang punya pengharapan di situ. Karena rohnya menyala. Jadi walaupun kita dibatasi oleh karena tidak bisa beribadah di gereja, saya mengajak pada seluruh jemaat keluarga besar GBI Maranatha ini yang saya banggakan. Anda bisa berkobar-kobar api rohmu di rumah, bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak. Inilah waktunya kita membangun misbah keluarga. Supaya roh kita terus menyala. Dibangun dari keluarga-keluarga. Karena keluarga yang kuat, gereja akan kuat. Gereja kuat akan sangat mendukung. Kota pun akan menjadi kuat. Bangsa pun akan menjadi kuat. Didasari, dilandasi dari kehidupan kekristenan kita. Roh kita bisa menyala. Kalau bahasa pemasan itu umum. Air itu kalau sudah umum tidak akan tahan. Tutupnya itu bisa lepas. Mendidih dan itu akan berdampak sangat luas. Roh kita bisa menyala. Roh kita bisa bergairah. Tidak harus menunggu dalam hidup ini. Dan inilah sampai pengharapan nanti selesai di COVID. Nah, kita akan ibadah raya bersama-sama. Nah, selama beberapa minggu ini Anda dirumahkan, ada di rumah bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Bangun kehidupan rohmu. Jangan sampai padam. Bangun kehidupan rohmu. Sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, mari saya ajak untuk membangun misbah keluarga supaya roh kita menyala di situ, memiliki semangat dalam Tuhan, sehingga pandemi COVID ini kita hidup dalam pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ini sesuatu ajakan Paulus kepada kita untuk kita tetap menyala dalam pengiringan akan Tuhan. Yang ketiga, pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga di sini adalah layanilah Tuhan. Kalau saya lihat dalam bahasa Yunani di situ sangat jelas. Kita disuruh mengabdi atau pengabdian. Jadi layanilah Tuhan itu adalah suatu pengabdian. Bagaimana caranya saat ini? Apa aplikasinya? Apa penerapannya dalam hidup kita? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, apa yang kita bisa lakukan? Banyak orang pelayanan, ada di mimbar.
di belakang mimbar, bukan di atas mimbar. Kalau mimbarnya Maranatha itu sangat kecil sekali seperti ini. Kalau di atasnya itu akan jatuh. Tapi di belakang mimbar. Ini sesuatu yang bisa kita perbuat. Tidak hanya itu, layanilah Tuhan. Tidak hanya itu. Yang bisa kita kerjakan hari-hari ini adalah suami melayani istri, melayani anak-anak bersama-sama. Makanya tiap minggu saya kirimkan bahan untuk misbah keluarga. Hari Senin sampai hari Sabtu, renungkan itu. Kami sekeluarga juga melakukan. Kadang jam 9 malam, kadang setengah 10 malam. Kalau semua sudah beres mengerjakan kuliah online-nya, sekolah online-nya, kita jam 9 atau setengah 10 kita bersama-sama di sini. Saya pimpin, saya ajak istri anak-anak membaca, merenungkan, baru berdoa bersama-sama. Nah itu artinya saya sedang mengabdikan diri kepada keluarga. Itu sama pengabdian saya kepada Tuhan. Ya. Jadi pengharapan di tengah-tengah COVID-19 ini, layanilah Tuhan. Dengan cara bagaimana? Layanilah istrimu, layanilah keluargamu. Engkau sebagai kepala rumah tangga. Kalau engkau sebagai ibu, kepala rumah tangga, sama bersama dengan anak. Loh bagaimana kalau sudah tidak punya anak dan sendiri? Silakan Anda membangun dirimu sendiri. Ya. Layanilah dirimu sendiri. Pergunakan waktu yang baik. Abdikanlah dirimu kepada Tuhan dengan cara mengabdikan dirimu kepada keluarga dimanapun Anda berada. Pengabdianmu kepada keluarga, sebenarnya Anda sedang mengabdi kepada Tuhan. Sekarang tugasnya para pria, tugasnya kepala rumah tangga, untuk mengabdikan hidupnya hari-hari ini kepada keluargamu. Bagaimana kalau berjauhan? Bagaimana kalau sedang merantau dan lain sebagainya? Seorang istri bisa mengambil posisi sebagai seorang kepala rumah tangga sementara. Atau sekarang banyak media yang bisa kita pakai. Mungkin pakai program Zoom, bersama-sama membuka. Kendalanya sinyalnya lelet. Nah, itu masalah. Karena selama beberapa seperti hari yang lalu saya juga meeting dengan pengurus PBD juga pakai Zoom. Dan bagian Wonogiri itu ada kalanya sinyalnya juga jelek. Daerah Purwokerto itu juga kadang-kadang sinyalnya juga jelek, menjadi kendala. Tapi setidaknya mari kita akan mengabdikan diri hari-hari ini kepada keluarga. Berdoa bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Kita ajak istri, kita ajak anak-anak, mari setiap jam 9 malam pergunakan waktu untuk berdoa syafaat. Supaya apa? Pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Jadi sangat jelas sekali bagaimana kita berpengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 itu. Yang pertama, jangan kerajinanmu kendor dalam hidup ini. Ya. Tapi yang kedua, biar rohmu menyala-nyala. Dan yang ketiga, layanilah Tuhan. Artinya apa? Abdikan dirimu kepada keluarga seperti kepada Tuhan. Aku akan memiliki pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan akhir dari semuanya itu. Tapi kalau kita memiliki kehidupan, ya, kerajinan kita untuk terus mengasihi keluarga, tidak kendor dalam mengasihi keluarga, roh kita selalu menyala-nyala, kita saling melayani, kita mengabdikan diri kepada keluarga. Saya yakin walaupun kondisi yang seperti ini, kita enjoy saja, kita nikmati saja. Pasti
pada akhirnya semua akan berakhir. Semua akan berakhir. Di Salatiga ini sudah ada 11 yang positif 2 hari yang lalu. Itu sembuh 9, tinggal 2. Tapi 2 lagi masuk. Sehingga sekarang yang positif di Salatiga ada 4. Itu berita yang saya terima dari kelurahan. Jadi artinya ada suatu penurunan. Dan kapan? Prediksi bulan Juni sudah berakhir nanti. Ya puji Tuhan. Tapi sekali lagi bahwa kapannya kita tidak tahu. Tapi kalau hidup kita bangun memiliki pengharapan di dalam Tuhan, memiliki pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita yakin bahwa kita punya pengharapan. Tuhan akan memberi kemampuan. Tuhan akan memberi kemampuan setiap kita untuk kita bisa melalui sampai akhir hidup kita. Nah, biar renungan ini akan menolong kita supaya Anda punya pengharapan di tengah-tengah COVID-19 ini. Janganlah kerajinanmu kendor, rohmu harus menyala-nyala. Abdikan dirimu di tengah-tengah keluarga sama pengabdianmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu malam hari ini. Untuk kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami akan membawa hidup kami supaya kami terus membuat kerajinan, membuat praktek kasih semakin dari semakin nyata. Kami akan membangun roh kami semakin dari semakin menyala. Dan kami akan mengabdikan hidup kami di tengah-tengah keluarga hari-hari ini. Karena pengabdian kami kepada keluarga sama pengabdian kami kepada Tuhan. Engkau yang akan memperhitungkan semuanya. Sehingga kami terus punya pengharapan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami punya Tuhan yang sanggup memberi, yang sanggup memberi pertolongan, yang sanggup memberi kekuatan, sehingga kami bisa mengakhiri kondisi situasi yang seperti ini. Dan pada akhirnya kami bisa ibadah raya seperti sedia kala. Itulah pengharapan kami, itulah keyakinan kami. Untuk sementara ini kami akan terus hidup di dalam kasih di tengah-tengah keluarga. Kami akan membangun roh kami semakin dari semakin menyala. Kami akan mengabdikan hidup kami kepada keluarga kami. Bila Tuhan memberkati kami semua, bila berkat-Mu melimpah kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang bekerja di rumah, baik yang bekerja di pabrik, baik yang merantau, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Tuhan, kedangan tangan atas kehidupan seluruh jemaat-Mu hari-hari ini. Pertolongan Tuhan sempurna. Berkati juga bangsa negara kami yang saat ini sedang menangani COVID-19 ini, baik para medis, baik para dokter, suster, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati TNI, Polri, semuanya Tuhan. Para pejabat baik tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, Kodia, provinsi dan seluruhnya bangsa Indonesia, biar menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Kota kami menjadi kota yang diberkati Tuhan, sehingga COVID-19 ini cepat berlalu atas negara kami, sehingga kami boleh leluasa bekerja, leluasa beribadah, leluasa beraktivitas, tidak terhalang oleh karena kondisi situasi seperti ini. Kami terlalu yakin karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.